pagi saudara-saudaraku yang terkasih, salam terbang tinggi bagi Raja Wali. Selamat pagi kepada jemaat GGP Mas Muria. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita dalam kesehatan dan panjang umur. Haleluya. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema sesuatu yang baru, diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara-saudaraku, bangsa Israel pernah mengalami jalan buntu, pernah mengalami jalan yang begitu sulit dan tidak terpecahkan ketika mereka dikejar-kejar oleh tentara Firaun dan mereka hanya berhadapan dengan laut yang berau. Di sisi kiri, sisi kanan mereka, gugusan gunung menghimpit mereka, sehingga sama sekali tidak ada jalan untuk mereka keluar, dan seharusnya pikiran mereka akan mati. Tetapi Allah membuat sesuatu yang baru, saudaraku. Allah membuat sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh mereka sebelumnya, di mana Allah membuat sesuatu yang baru, yaitu membelah laut Teberau itu, saudara. Saudara-saudaraku, itu keajaiban yang sangat-sangat luar biasa yang terjadi bagi mereka pada saat itu. Saudara-saudaraku, kalau kita kembali kepada masa sekarang ini, kebuntuan apa yang kita alami? Masa sulit yang tak terpecahkan apa yang kita alami? Ada kalanya dalam kehidupan kita mengalami hal itu, saudara. Kita merasa kita sudah mentok, kita merasa kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kita merasa sudah pada titik nadir. Kita merasa pada titik terendah. Bahkan kita berkata, Tuhan, aku gak sanggup lagi melanjutkan hidup ini. Saudara-saudaraku, logika kita, logika manusia membuat sesuatu yang baru itu terhambat. Membuat sesuatu yang baru itu sulit terjadi. Mengapa? Karena logika manusia 5 plus 2 adalah 7. Itu normal sekali. Tetapi pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran manusia, dengan rumus manusia. 5 plus 7 sama dengan 5012. Itu pikiran Tuhan, itu rumus surgawi. 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Itulah Tuhan kita yang memberikan jalan yang baru, sesuatu yang baru yang buntu dihancurkannya. Seperti Dia membukakan jalan kepada umat Israel yang dipimpin oleh Musa pada saat keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Nah, bagaimana sesuatu yang baru itu bisa terjadi dalam hidup kita, saudara? Dalam Yesaya 43 ayat 18 firman-Nya berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Bagaimana sesuatu yang baru bisa terjadi dalam hidup kita, saudara? Yang pertama, jangan kembali ke masa lalu yang buruk. Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Rasul Paulus mengeluarkan dari pikirnya semua masa lalunya, saudara. Rasul Paulus menanggalkan kebanggaannya. Rasul Paulus menanggalkan kebisaannya. Rasul Paulus meninggalkan pengandalan dirinya. Dia melupakan masa lalu yang menghambat pertumbuhan kerohaniannya. Dia menatap ke depan. Dia mempraktekkan kata melupakan masa lalu. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa melupakan masa lalu? Bagaimana Rasul Paulus bisa melupakan masa lalu, saudara? Yaitu dengan fokus kepada masa kini. Ada banyak kita hidup di masa lalu, terus terikat kepada masa lalu, terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan seperti di masa lalu. Tidak mau menjadi baru, tidak mau membuat sesuatu yang baru, tidak bergerak dari tempat yang lama. Kita terus terikat, kita terus berada pada genggaman iblis. Dan iblis melihat masa lalu dan dia ingin kita hidup selalu di masa lalu. Itu favoritnya iblis, saudara. Tetapi kabar baiknya, Tuhan Yesus tidak pernah melihat masa lalu saudara dan saya. Tuhan Yesus selalu melihat masa depan saudara dan saya.
Tuhan Yesus tidak peduli apakah engkau dahulu itu seorang penjahat, seorang penjina, seorang penipu, seorang apapun yang mungkin iblis intimidasi kita dengan kalimat-kalimatnya. Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan, engkau anakku, engkau sudah menjadi baru, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Masamu, masa depanmu akan gilang gemilang, dan aku akan menyertaimu sampai dengan kesudahnya. Itu Tuhan kita yang selalu memperhatikan masa depan kita. Yang pasti saudara dan saya harus fokus kepada masa kini, harus fokus kepada masa depan, harus mengarahkan pandangan kepada langit, harus mengarahkan pandangan kepada Tuhan, harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saudara dan saya tidak boleh tertipu lagi oleh intimidasi iblis yang mengatakan bahwa oh, engkau tidak akan berubah, oh, engkau tidak akan memperoleh masa depan yang baik, oh, engkau tidak akan memperoleh yang indah-indah, tetapi engkau akan hidup di dalam genggamanmu. Itu maunya iblis, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Matius 4, saudara, nyala engkau iblis, hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah engkau harus berbakti. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku, apapun masa lalumu, apapun keadaan di belakangmu dulu, jangan pernah kembali. Bahkan firman Tuhan katakan jangan pernah menoleh. Karena barang siapa yang menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk melihat masa depan, untuk membajak bersama dengan Tuhan di masa depan. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi dan memberkati masa depan. Itu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Haleluya. Saudara-saudara, yang kedua, bagaimana sesuatu yang baru bisa terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, Mazmur 26 ayat 1 dari Daud. Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Yang kedua, percaya dengan tidak ragu-ragu. Kalau kita percaya dengan tidak ragu-ragu, sesuatu yang baru akan terjadi. Sebab orang yang ragu-ragu tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi mengapa orang sulit untuk percaya kepada Tuhan? Mengapa, saudara? Karena mereka tidak melihat Tuhan yang di depannya. Firman Tuhan katakan, manusia melihat apa yang ada di depannya, tetapi Tuhan melihat hati. Dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika hari pertama mereka melakukan persekutuan di dalam satu rumah. Di dalamnya tidak ada yang namanya Thomas, muridnya. Pada hari ke-8 kemudian Thomas baru hadir, dan itu pun dia harus mencucukkan jarinya supaya dia percaya bahwa itu Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah hidup. Tuhan Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudaraku, pada saat ini kita tidak bersama-sama dengan Yesus secara fisik. Kita tidak bersama-sama dengan dia melayani, pergi ke kota A, pergi ke desa B, dan seterusnya. Tetapi dia titip pesan kepada kita. Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Kuasanya sama dengan orang yang melihat dia pada waktu melayani bersama-sama 3,5 tahun pada waktu pelayanan Tuhan Yesus. Sama kuasanya, saudara. Oleh sebabnya saudara dan saya hari ini, ketika saudara percaya saja, maka saudara akan memperoleh kuasa Tuhan itu. Percaya akan namanya. Dia telah mengutus satu Roh Kudus yang ada diam di dalam saudara dan saya. Itu yang akan memberikan kekuatan kepada saudara, menghibur, mengingatkan, menolong dalam kehidupan sehari-hari saudara dan saya. Bukankah itu sudah jauh dari cukup, saudara? Saudara-saudaraku, janganlah kita mempunyai iman seperti Thomas yang harus melihat baru percaya. Iman itu terjadi kalau kita sungguh-sungguh percaya
walau belum melihat sesuatu yang nyata ada di depan mata kita. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudaraku, bagaimana sesuatu yang baru bisa terjadi dalam hidup kita? 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya untuk datang kepadanya, untuk percaya kepadanya. Bukan untuk melakukan hal yang cemar. Kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal percampuran, hal perzinahan, baik dengan mulut kita berkata yang tidak baik, bahkan dalam hati kita sekalipun. Kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan kita harus hidup berkenan, hidup kudus di hadapannya. Sebab Dia kudus. Di dalam kekudusannya mengalir kuasa Tuhan ketika kita berdoa. Di dalam kekudusannya mengalir kuasa supranatural ketika kita berdoa. Di dalam kekudusannya mengalir kuasa keajaiban ketika kita berdoa. Itu yang terjadi, saudara-saudaraku, ketika kita mendengarkan perintah Tuhan. Tatkala bangsa Israel menghadapi kebuntuan, menghadapi tidak ada jalan keluar sama sekali, tetapi Allah melakukan sesuatu yang baru. Kalau kita mau hidup di dalam ketaatan kekudusan, maka kita akan hidup dalam sesuatu yang baru, yaitu cara pandangnya Tuhan, hadiratnya Tuhan, kasihnya Tuhan. Dan itu membuat kita mempunyai kekuatan, kesehatan, panjang umur, kemerdekaan yang ada di dalamnya. Semua itu hanya ada di dalam nama Yesus. Semua itu hanya ada di dalam nama yang berkuasa, pencipta kalik langit dan bumi. Oleh sebabnya Dia memanggil saudara, Dia memanggil saya, bukan untuk yang cemar, melainkan untuk yang kudus. Haleluya. Saudara-saudaraku, yang keempat, yang terakhir, bagaimana sesuatu yang baru bisa terjadi dalam hidup kita? Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Saudara-saudara, orang benar bukan hanya butuh sandang, orang benar bukan hanya butuh pangan, orang benar bukan hanya butuh papan, orang benar butuh hal yang sangat-sangat penting yang ada di dunia ini untuk kita. Ketika berbagai macam problem, masalah kita hadapi, bahkan seperti sekarang ini, saudara, di mana pandemi sudah merajalela, mengepung kita, saudara. Kalau saudara melihat peta Indonesia di mana begitu banyak daerah yang sudah merah, zona merah, seperti mengepung, saudara. Di mana kadang saya siaran saat ini, saudara, di wilayah kami pun sudah zona merah, saudara. Di mana-mana kita jumpai zona merah. Kalau kita tidak mempunyai iman yang teguh, iman yang membuat kita dibenarkan, maka kita akan hidup dalam kekhawatiran, saudara. Kita akan hidup di dalam ketakutan, saudara. Kita hanya berani ketika kita memikirkan perut kita, sandang pangan papan. Kita mencari uang, kita berani sekali, saudara. Tetapi saudara, kalau bukan karena iman, tetapi karena hanya keterpaksaan kita melakukan itu, maka semua akan sia-sia, saudara. Tetapi Tuhan menginginkan saudara dan saya hidup oleh iman. Ketika kita sudah dikepung oleh virus ini di mana-mana, saudara, saat ini kita membutuhkan iman untuk melawannya. Iman apa, saudara? Iman yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh bahwa virus ini tidak akan membuat kita jatuh tergeletak. Tapi virus ini hanya sebagai peringatan Tuhan kepada kita bahwa kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang berkenan di hadapannya. Nah, saat ini kita diajarkan untuk menutup mulut kita dengan masker. Artinya,
Tuhan mengajarkan kita untuk memakai mulut kita untuk yang kudus-kudus. Untuk mengabarkan kabar baik, mengabarkan kabar sukacita. Haleluya. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berkerumun, tidak bergerombol. Bahkan di ibadah pun saat ini Tuhan mengajarkan kita untuk memperbarui keluarga kita untuk hidup di dalam Tuhan secara benar. Ada sesuatu yang baru bukan yang terjadi ketika Tuhan mengajarkan hidup oleh iman. Kemudian Tuhan mengajarkan kita untuk mencuci tangan kita kembali seperti dulu, saudara. Bersih tangan kita, bersih kelakuan kita. Tuhan mengajarkan kita benar-benar untuk hidup kudus dan hidup oleh iman. Kita tidak bisa lagi mengandalkan diri kita sendiri. Saudara-saudara, ada kesaksian dari seorang teman saya yang tadi malam menelpon saya. Ketika ada seseorang yang diantaranya sedang mengalami gawat dan rumah sakit penuh. Saudara-saudara, saya hanya mengatakan kita hanya mengandalkan iman saat-saat ini. Dan dia berkata, banyak uang pun saat ini tidak ada gunanya. Kita gak bisa untuk masuk ke rumah sakit untuk berobat karena semua rumah sakit sudah penuh dengan korban COVID. Kalau sudah begini, apa yang saudara dan saya butuhkan saat ini, saudara? Yang kita cuma butuhkan adalah iman, saudara. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang baru dalam kehidupan kita saat ini, yaitu hati yang sungguh-sungguh baru, iman yang sungguh-sungguh diteguhkan, hati yang baru untuk percaya lebih dalam lagi kepadanya. Sebab tanpa iman yang teguh, saudara, hari-hari ini kita akan menjadi goyah, saudara. Karena ini adalah peringatan Tuhan yang keras bagi umat manusia. Saudara-saudaraku, umat di GGP Mazmur, ya, mari hidup dalam optimisme, percaya kepada Tuhan bahwa Ia adalah Allah yang menyembuhkan, Allah yang sanggup memulihkan keadaanmu saat ini jika engkau sakit, Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomimu saat ini tatkala kita mengalami kesulitan saat ini. Dia Allah yang membedakan orang yang sungguh-sungguh percaya menaruh pengharapan kepadanya. Saudara-saudaraku di GGP Mazmur, ya, mari percaya dengan sungguh kepadanya, maka sesuatu yang baru akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman hari ini mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh menatap masa depan, fokus ke masa depan, jangan kembali ke masa lalu. Lalu kita diajarkan untuk percaya akan nama Yesus dan tidak pernah ragu-ragu bahwa Ia sanggup mengubahkan kita menjadi anak-anak terang dan garam yang sanggup menerangi dunia yang gelap, yang sanggup mengasinkan yang tawar. Dia juga mengajarkan kita untuk hidup kudus, karena Dia memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, tetapi untuk melakukan hal-hal yang kudus, yang berkenan di hadapannya. Lalu Ia mengajarkan kita untuk hidup dengan iman. Hari-hari ini kita sudah tidak bisa mengandalkan lagi uang kita. Kita tidak bisa mengandalkan lagi yang namanya kepintaran kita. Kita tidak bisa mengandalkan lagi kepandaian kita. Kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan apa yang kita punya. Tetapi yang saat ini kita bisa lakukan adalah mengandalkan apa yang Tuhan punya, yaitu kasih-Nya yang sempurna. Memberikan iman kekuatan kepada kita, sehingga menatap hari depan kita melangkah, sesuatu yang baru akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Optimis dan percaya, maka semuanya akan jadi dalam kehidupanmu sesuai dengan waktu Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang senantiasa menyertai, perlindungan darah dan nama Yesus yang kuat melindungi setiap perjalanan kaki kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami nyaman bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Saudara-saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari alam surgawi, dari tempat yang maha tinggi. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Kita sudah diberkati Tuhan, katakan haleluya, amin. Salam terbang tinggi, bagai Raja.